Angka inflasi di Indonesia itu rendah, sekitar 2%, di Surabaya juga angkanya terkendali. Ini ada Papua, ada sayur, berarti yang manis, berikut sayur. Ya, boleh coba. Kopi hitam ya? Kopi hitam, Pak. Assalamualaikum dan selamat pagi teman jalan. Pada video kali ini kita akan mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya selama kunjungannya di kota Surabaya. Pada video ini beliau akan memantau beberapa pasar tradisional yang ada di kota Surabaya teman jalan. Ini untuk memantau pertumbuhan inflasi yang ada di kota Surabaya. Semoga sih nggak naik tinggi ya. Apalagi tahun depan itu pajaknya naik 12%. Semoga nggak berpengaruh sama bahan-bahan pokok yang dijual di pasar tradisional. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk bermain-main dan ngasuh sebentar, istirahat sebentar di Cafe Viaduk Gubeng. Ini kafe yang paling enak di jalan. Ada tempat basketnya, ada tempatnya yang luas, bisa dibuat apa ya? Bisa dibuat untuk nongkrong, bisa dibuat untuk bekerja di situ, work from cafe. Wifi juga kencang. Oke, kita saksikan yuk kunjungan beliau selama di kota Surabaya pada hari Kamis kemarin menjelang. Ini sudah langsung cocol Pak, langsung dicolek. Ini, beda. Kalau ini kentang yang ada simpingnya Pak. Iya, ini. Oh, ya. Boleh. Boleh. Bawangnya langsung coba kan ini. Boleh dipotong? Testimoni dari Surabaya. Iya. Iya. Kalau nggak bisa tidur makan ini. Siapa sih? Iya. Kalau nggak bisa tidur bagaimana? Iya. Kepala. Dua harga di atas ini. Jadi ini pembeli bisa langsung ambil? Bisa. Ini dia punya range. Ketika harga Mereka nggak bersaing. enggak kan kalau mereka jual ke mereka harganya di bawah harga. Jadi kita main dengan dua. Kayak ini berapa ini? Kalau ini kan harga SPAP ini di buat dagang 62500. Enggak. 62500. Pedagang 59. 59. Ini di sini. 62500. Oh, ini Jadi kalau untuk umum 62, kalau pedagang 59. berarti mereka Siap. jadi ini nggak boleh lebih dari ini ya. Ya, Nah, intinya terjaga. Beras, minyak, gula berapa gula? gula 17.000. Ini distribusi ke pedagang juga dari sini. Iya. Oh, berapa banyak? Nih, dropnya di beras. Ya, terus ya satu hari 20 per pedagang. Ya. Jadi sekarang yang paling naik apa itu? Nggak ada ini ya, sambil lihat. Stabil. Telur aja. Telur naik. 1.000. Iya. Iya, 71. Surabaya. Sebelum 30, Pak. Berapa ya Pak? 5 ya Pak? Harus ada istilah apapun, sekolah, itu harus Untuk memantau harga ini. Coba dulu ya. Ini yang ngelola kan operasi tempatnya punya penjelasan besar dan lebih tinggi dari sini. Jarang ya? Jarang. Kan kontrol terus ya? Sifatnya kita penyeimbang Pak, biar mereka nggak ada yang mahal. Jadi artinya di sini stok juga nggak habis ya? Ya, ada aja. Kebutuhannya di dalam soalnya per toko tahu berapa itu Pak pantauannya. Ya, secara keseluruhan angka inflasi di Indonesia itu rendah, sekitar 2%, di Surabaya juga angkanya terkendali. Saya ingin langsung melihat di
pasar gitu ya. Secara keseluruhan juga harga-harga terkendali kecuali tadi ada bawang putih yang agak naik dan telur ya. Tetapi yang lain relatif stabil. Tapi yang menarik di sini adalah ada kios pengendali inflasi. Ini inisiatif dari Pak Wali, dikoordinasikan oleh Dinas dan PD Pasar dengan sangat baik. Jadi kios yang menjadi barometer ya, alat ukur supaya harga-harga itu terkendali. Yang di dalam itu juga tidak tinggi untuk beras, minyak, gula. Saya kira ini model yang baik begitu ya, inisiatif yang baik untuk salah satu metode pengendalian inflasi. Catatannya mungkin menjelang Nataru, Pak? Ya kami belum melihat tren yang perlu diwaspadai terkait dengan fluktuasi harga. Nanti hari Senin kita pantau lagi, hari Minggu malam nanti data hari Senin pagi data-data dari BPS masuk, kita pelajari lagi semua ya, tapi keseluruhan ya harga masih relatif stabil ya. Pak, tadi dari pedagang tadi kenaikan angkanya berapa, Pak? Kalau bawang tadi sekitar 7.000 kalau nggak salah tuh ya. Tapi yang lain-lain relatif masih stabil ya. Tanya terkait dengan pita yang dihapus itu gimana Pak? Bukannya itu malah menjadi Jadi gini, ini kan karena adanya persoalan politik biaya tinggi, mau nyalek tinggi, mau pilkada tinggi. Nah sekarang harus didalami dulu akar persoalan biaya tinggi itu apa yang menyebabkan biaya tinggi. Jangan sampai kemudian akarnya tidak terpecahkan, tapi kemudian sistemnya berubah. Jadi itu satu. Yang kedua, ini juga harus dirumuskan dulu desain besar otonomi daerah Indonesia seperti apa. Apakah titik tumpunya di provinsi atau kota dan kabupaten. Nah itu berdampak juga bagi desain sistem pilkada ke depan seperti apa. Nah artinya sekarang kita membuka ruang untuk warga, untuk teman-teman peneliti, kampus, untuk memberikan masukan. Sistem pilkada ini sebaiknya seperti apa dengan berbagai catatan. Semua ada plus minusnya. Langsung bisa jadi mahal, bisa jadi rumit, berbiaya tinggi. Banyak juga hibah dari negara yang kemudian harusnya bisa dialokasikan untuk kemiskinan dan lain-lain, tetapi tersudah untuk pemilu. Itu negatifnya. Tapi positifnya adalah rakyat memiliki hak langsung. Nah, kalau dikembalikan ke DPRD juga mungkin bisa lebih praktis. Tetapi bagaimana kita mencegah politik uang terjadi di DPRD? Nah itu kan persoalan lain. Jadi artinya semua sistem pasti ada negatif, ada positifnya. Nah sekarang kita mengajak semua untuk memberikan masukan dan kita kaji bersama-sama. Presiden memerintahkan ini untuk betul-betul dikaji secara serius. Dan awal tahun saya kira mulai pembahasan dengan DPR Komisi 2. Tadi di PMK tadi tempat tanya ke ASN Pak ya kan soal ini. Ya, tanya ke ASN. Yang menarik ada yang ingin kembali ke DPRD, tapi cukup banyak juga ASN yang ingin tetap secara langsung ya. Ini tentu tidak mewakili pandangan ASN secara keseluruhan, ya, tapi paling tidak diskusi publik seperti inilah tentang plus minus inilah yang penting terjadi. Sedikit Pak, tanggapan terkait Pak Prabowo yang menanggapi soal memaafkan para koruptor itu gimana Pak? Bagaimana? Pak Prabowo tadi bilang kalau memaafkan koruptor, gimana Pak, ada tanggapan? Ya, semua itu kan pasti ada aturannya ya. Ya, ada asas praduga tak bersalah, ada hak gerasi yang dimiliki oleh presiden untuk mengampuni, untuk memberikan pembebasan begitu ya. Nah, jadi saya kira setiap kasus pasti harus dilihat case per case-nya gitu. Dan ya saat ini saya kira Pak Presiden sendiri telah berkali-kali mengingatkan agar penyelenggara negara tidak korupsi gitu ya. Nah, jadi harus dilihat saya kira pernyataan Presiden itu dalam konteks yang utuh ya, bukan berarti kita kemudian melupakan atau tidak menganggap penting korupsi ya, tapi Presiden ingin bagi kita semua untuk lebih memberikan atensi untuk pemberantasan korupsi. Presiden mengingatkan jangan ulangi lagi ya. Terima kasih Pak. Sudah berapa lama? Selesai. Sudah yang berjuang.
ini setiap hari. Ini belajar sendiri atau belajar dari mana? Oh memang sarjana sendiri ya. Bagus. Iya, ya. Dari PLC. Semangat. Iya. Mana HP-nya? Ya. Boleh, ayo. 1, 2, 3. Ya, ada tidak bisa berhenti. Oh, ada kopi. Kalau kopi yang manual ini ada Papua, ada Gayo, dari Yang manis. yang manis, berikut Gayo. Ya, boleh coba. Kopi hitam ya? Ya, begitu ntar apa kopi hitam. Coba dulu nggak pakai gula, nanti kalau Oh iya, boleh. Ya. panas ya. Sambil tunggu dulu. Oh, sambil. Alhamdulillah. Berapa dijualnya? Macam-macam ya, Pak. Ini kan Oh, ini berapa ya? Hah? Ya, boleh saya beli. alhamdulillah. Siapa yang suka main? Siapa yang suka main? Wah, ini jago nih. Di sektornya siapa? Nah, Wilayah atau dinas? Ada wilayah ada yang dinas. Membentuknya Kebanyakan wilayah. Jaringan. dulu yang jual di jalan kita masih Ini berarti dari tahun 2022. Itu zaman Pak Edi aja ya? Iya. Tapi idenya bagus ya. Ada 130 3 rumah pada tiga. bermacam-macam jenis.